Shalom. Mari sama-sama buka Alkitab kita, Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. Sebagaimana biasa, saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Adapun ayat terakhir ayat 18, kita bersama-sama yang sudah dapat dan mengerti instruksinya, katakan amin. Saya mulai. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Lanjut. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Kita sama-sama, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dia, Bapak, Ibu, anak-anak muda, saya nggak pernah bosan-bosannya ingatkan Anda, saya sangat membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra untuk mendengarkan firman hari ini. Yang sepakat katakan amin. Konteks kebenaran ini, jangan lupa untuk memahami firman gak boleh lepas dari konteks. Konteks kebenaran ini, di mana bangsa Israel dengan 12 suku sudah menempati tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Mereka menikmati perjalanan keluar dari Mesir, melewati padang gurun selama 40 tahun karena mereka gagal fokus. Akhirnya berhasil menempatkan tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Dan mereka kelola. Bagus, makmur, mulai mereka gagal fokus. Karena apa? Mereka anggap keberhasilan itu kekayaan. Cukup sandang pangan. Mereka nggak sadar itu bicara sebagian daripada hidup. Sebagian daripada apa? Hidup. Mereka nggak tahu bahwa ada kebutuhan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, bahkan terlebih lagi ada kebutuhan roh. Ulangi, ada kebutuhan apa? Roh itu penurut, daging lemah. Halo Bapak Ibu, bodohlah kita orang Kristen kalau kekayaan itu ukuran nilai. Jangan pura-pura nggak dengar, jangan pura-pura nggak dengar. Bodohlah Anda dan saya kalau kesimpulan keberhasilan itu di kekayaan. Jawab Bapak Ibu anak muda. Ada enggak orang enggak percaya Yesus? Saya ulangi, enggak percaya Yesus jadi kaya dan sangat amat kaya. Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Lihat emir-emir Kuwait, emir-emir Abu Dhabi, emir-emir Dubai, Sultan Bolkiah, dan banyak lagi. Jangankan orang gak percaya Yesus, orang penjahat pun bisa kaya. Lihat kartel-kartel narkoba, mafia-mafia judi, kaya-kaya.
Bahkan Tuhan berkata, orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Begitu vulgarnya Tuhan Yesus berbicara. Karena kekayaan itu bisa menyita perhatian kita dari Tuhan, sehingga kita rasa kenyamanan fisik selesai. Itulah tipuan iblis yang mengerikan. Jawab Bapak Ibu, jamin gak kaya rumah tangga pasti harmonis? Jamin gak? Jamin gak? Enggak. Malah kekayaan membuat orang tanpa sadar menyembah berhala. Menyembah berhala gak selalu ke dukun. Gak selalu menyembah patung. Tetapi andalan kita di luar Tuhan Yesus, yang menentukan kita di luar Yesus itu jadi berhala. Tanpa sadar. Banyak orang Batak, ada orang Batak nggak di sini? Halo, banyak orang Batak. Kalau anaknya guru kurang ditanggepin. Kalau anaknya pengacara terkenal, hebat. Ada pengacara di sini? Lihat saya. Orang Batak nggak lo? Halo, kau pengacara terkenal, nongol di medsos, kaya. Jangan-jangan nanti kau masuk neraka paling bawah. Hati-hati. Kaya itu memenuhi hal-hal fisik, sedikit tentang jiwa. Tapi nggak pernah bicara roh, seringkali berlawanan dengan roh. Catat baik-baik, orang Kristen tidak anti kaya. Ulangi, 1, 2, ya. Sekaligus tidak membuat kekayaan jadi nilai. Ulangi, 1, 2, ya. Kekayaan itu selama jadi objek nggak ada masalah. Tahu objek nggak? Alat. Kalau kekayaan itu subjek, apa tahu subjek? Menentukan, binasalah kau. Ini penting sekali. Dan banyak orang Kristen, sedihnya pendeta pun banyak merasa berhasil kalau dia kaya. Ngeri sekali. Akhirnya kelihatan bodoh sekali. Itu yang saya bilang, jam tangan mahal 2 miliar jam tangannya. Berliannya sekian karat. Tas istrinya ratusan juta. Merasa bangga, ditunjukkan kepada orang lain, rasanya hebat. Begitu penyembahan memalukan. Apa nyanyinya? Ku tak membawa, ya Tuhan, apapun juga. Bohong. Ku tinggal semua. Enggak lu tinggal, lu bawa, lu pamer. Nyanyian lu dengan kelakuan lu berlawanan. Nyambung gak sih? Nyambung gak sih? Ya nyambung lah orang Anda yang saya maksud. Terlalu jahat kita berkat-berkat yang begitu gede, kita terjemahkan kepada benda-benda mati. Padahal Tuhan bilang kumpulkanlah harta yang tidak habis dimakan ngengat. Kenapa enggak berkat-berkat melimpah itu kita pakai mendukung penginjilan-penginjilan di gereja kita, di gereja-gereja orang lain. Banyak hamba-hamba Tuhan di pedalaman Sumatera, pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi, pedalaman NTT, pedalaman Papua yang sangat sedikit uangnya. Kenapa? Untuk memperkaya diri. Padahal orang percaya adalah anggota tubuh Kristus. Ulangi, orang percaya adalah anggota tubuh Kristus. Lihat. Kalau kita lihat di meja makan, ada ayam rica-rica, ada makanan yang enak-enak. Anggota tubuh mana yang pertama kali melihatnya? Mata. Ngerti nggak? Begitu mata melihat, kemudian otak bekerja, tangan mengambil. Terus tangan bawa ke mata atau ke mulut? Ke mulut. Kalau mata bilang, kenapa ke mulut? Jadi gimana? Ke mata. Cuk, perih lu. Masuk ke mulut. Terus mulut mengunyah. Dia turunkan nggak melalui saluran tenggorokan? Dia turunkan. Kalau dia ngunyah terus ngunyah nggak diturunkan, busuk, gigi lu bau, bengkak mulut lu.
turunkan. Bagi ke anggota tubuh yang lain. Itu Kristen yang benar. Katakan amin. Tepuk tangan. Ayo. Hanya orang bodoh menganggap keberhasilan kekayaan. Hanya orang cerdas memaknai keberhasilan di fungsi. Di mana? Fungsi. Ulangi di mana? Jawab Bapak Ibu. Ada 2 rumah. Ada berapa rumah? Jawab Bapak Ibu. Mana rumah yang aneh? 1 televisinya 10 kesetnya. Atau 10 televisinya 1 kesetnya. Mana yang aneh? Jawab dong. Mana yang aneh? 1 televisi atau 10 televisi yang aneh? 10 televisi yang aneh. Loh, tapi Pak Ridwan, televisi lebih mahal daripada keset. Kau bicara harga bukan fungsi. Kalau 10 televisi kau, paling banyak kau 2 televisi yang kau tonton. 8 lain pengangguran, bodoh. Kalau 1 televisi kau pakai dia berfungsi. Kalau 10 keset kau, 1 di ruang depan. 2 kalau kamar Anda, 2 depan kamar. 1 depan kamar mandi, 1 di dapur, 5. Supaya nanti kotor Anda cuci, diganti yang 5 lagi. Nyambung gak sih? Kalau gak nyambung capek saya khotbahnya. Coba 10 televisi kau. 2 kau pakai, selesai kau cuci gak televisinya? Sakit kau itu. Makanya kita gak bicara nominal, kita bicara fungsi. Inilah seringkali gak terjadi di gereja. Akhirnya bicara egosentris, not teosentris. Akhirnya serupa dengan dunia ini, tidak beda dengan dunia ini. Yuk kita buka Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Sama-sama kita baca Roma 12 ayat 2. 1, 2, ya. Ayo dong Bapak Ibu. Milikilah pikiran Kristus yang dinyatakan dalam Alkitab. Tampilkan ayatnya operator. Gambar saya nggak usah tampilkan, nggak ada cakep-cakepnya. Ayatnya operator. Apa kalimat pertama? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Catat dong baik-baik. Kalimat ini ada unsur larangan nggak? Alkitab kurang kerjaan melarang yang gak serius. Tangkap dong. Alkitab kurang kerjaan melarang yang gak serius. Gak ada Alkitab berkata janganlah kau sakit kanker. Gak ada, karena kanker gak serius. Halo, kok ngelawan muka lo? Jawab Bapak Ibu. Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Capek lo. Niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Kalau sembuh melulu, sembuh. Kapan matinya kau? Ayo dong. Kalau mau ke surga matilah. Jawab Bapak Ibu. Kalau dari Jakarta ke Surabaya. Dari Jakarta ke Surabaya lebih efektif naik pesawat atau jalan kaki? Naik pesawat. Cerdaslah. Kalau kita mau masuk surga harus mati. Untuk mati lebih efektif kanker atau bisul? Gak ada masalah kanker. Serupa dengan dunia masalah. Sayangnya kita gak selaras dengan pikiran Kristus. Akhirnya mayoritas orang Kristen, mayoritas pendeta percaya kepada Yesus. Gak selaras dengan pikiran Kristus, selaras dengan dunia. Ini kenyataan. Mana pernah Alkitab melarang yang gak efektif? Kenapa dibilang janganlah serupa dengan dunia ini? Karena rata-rata orang Kristen serupa dengan dunia ini, termasuk mayoritas pendeta serupa dengan dunia ini. Akhirnya banyak ibadah-ibadah menekankan menerima. Datang ke gereja yang sakit sembuh. Datang ke gereja yang gak punya anak dapat anak. Percayalah dengan iman. Yang gak punya jodoh dapat jodoh. Yang gak punya mobil. Itu bukan ibadah Kristen. Tampilkan operator Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1.
Sama-sama baca Bapak Ibu dengan keras, dengan maknai dalam pembacaan kita ini. Roma 12 ayat 1. 1, 2, iya. Karena itu saudara-saudara, lanjut. Itu adalah ibadahmu yang gimana ibadah sejati? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Puncaknya apa? Yang berkenan kepada Allah, bukan berkenan pada kita. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang sembuh? Yang keras dong. Berapa yang akhirnya belajar berkenan kepada Allah? 1. Sakit sembuh bukan ciri utama ibadah Kristen. Catat dong baik-baik. Supaya tuntas mental dukun Anda ini. Sakit sembuh bukan ciri utama orang Kristen. Tapi mempersembahkan hidup supaya ada perubahan kelakuan. Itu ciri utama orang Kristen. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes, ini penting sekali. Kok khotbah jadi pendeta terkenal, jemaatnya banyak, berjinah jalan terus, rusak kan? Rusak sekarang. Kok mimpin pujian bagus, ketahuan hidup dengan homoseks, rusak sekarang. Karena banyak orang khotbah, pelayanan, gak ada kaitan dengan kelakuan kehidupan sehari-hari, rusak itu. Karena kaitannya apa? Hanya sekedar mujizat, 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 dan mujizat. Rusak Kristen seperti itu. Sakit sembuh berkenan pada kita. Mobilmu Avanza jadi Innova berkenan pada kita. Kau tadinya lurah jadi bupati berkenan pada kita. Itu Tuhan beribadah pada kita. What next? Apa berikutnya? Kau pemarah jadi lemah lembut. Kau sombong jadi rendah hati. Kau tadinya gak setia jadi setia. Kau tadinya pelitnya auzubillah bin jalik jadi suka memberi. Itu berkenan di mata Tuhan. Itu kan ngelawan muka lo kan? Susah. Kok sakit sembuh ciri utama Kristen? Ngawur Anda. Kok mobil Innova jadi Alphard ciri utama Kristen? Ngawur Anda. Hanya perubahan-perubahan kelakuan makin jauh dari orang Kristen. Bahkan dari kalangan pendeta pun makin jauh. Perbedaan signifikan. Orang Kristen beribadah atau tidak beribadah bukan di khotbahnya. Bukan di penyembahannya. Di pelaku firmannya. Tampilan operator Matius 15 ayat 8 dan 9. Matius 15 ayat 8 dan 9. Perhatikan. 1, sama-sama baca. 1, 2, iya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Lanjut. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah banyak orang menyembah terharu-terharu. Tuhan, ku mau menyenang terharu-terharu. Bangsa ini memuji aku dengan bibirnya. Tapi hatinya jauh daripadaku. Menyembah terharu-terharu. Tapi kehidupan sehari-harinya mengharukan. Termasuk yang sedang lihat saya sekarang ini. Ayo dong. Ada hamba Tuhan saya bimbing, khotbahnya bagus. Tapi dia siksa istrinya. Halo, orang bisa kita bohongi. Tuhan mana bisa kita bohongi. Jangan beribadah kepada orang. Sehingga kau nikmati kekaguman orang kau rohani. Sesat sekali. Tuhan gak bisa kita bohongi. Beribadahlah kepada Tuhan. Walaupun gak dikagumi orang. Yang penting kau berkenan di mata Tuhan. Tepuk tangan lebih keras lagi. Yes. Makanya selalu saya bilang. Jangan lihat rohani saya saat khotbah. Karena gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah.
Jangan lihat rohani orang ketika memuji nama Tuhan, mata tertutup keluar air mata, bahasa roh bernubuat. Jangan, karena itu bukan ukuran rohani. Ukuran rohani lihat dalam kehidupan sehari-hari. Iman tanpa perbuatan, lanjut, mati. Khotbah tanpa perbuatan, mati. Nubuat, bahasa roh, mujizat tanpa perbuatan, mati. Ini catat baik-baik. Akhirnya apa? Tampilkan 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Sama-sama kita baca dengan keras. 1, 2, ya. Secara lahiriah, tetapi jauhilah mereka itu. Ya, secara lahiriah. Saya khotbah ini secara lahiriah ini. Kalau setelah ini saya nggak pelaku firman, hanya lahiriah saya. Anda memuji nama Tuhan dengan mulut bibir, tangan terangkat, itu lahiriah. Kalau nggak disertai dengan ketaatan, itu percuma ibadah itu. Ini dia. Dan itu sedang digenapi dari zaman ini. Itu mungkin saya pernah ngomong sama Anda. Ada pendeta khotbah gemetar-gemetar. Tapi mobilnya dipepet, dia pepet balik. Dipepet mobilnya, dia pepet balik. Lawannya naik trotoar, sukacita dia. Mampus lu katanya. Padahal di belakang mobilnya ada stiker. Tulisannya, Yesus Kristus Jurumudiku. Sempurna enggak? Sempurna nih orang disambar petir. Ayolah. Sekali lagi, orang bisa kita bohongi, Tuhan enggak. Bukan kebetulan kau Bapak Ibu anak-anak muda hadir di tempat ini. Karena Tuhan sayang sama Anda. Yes, berubahlah kelakuan kita. Kalau kita ibadah kagum sakit sembuh, itu bobotnya menyenangkan kita, bukan menyenangkan Tuhan. Mana pernah Tuhan meletakkan sukacitanya di kesembuhan? Sampai-sampai 10 orang sakit kusta, semua sembuh, hanya 1 yang membuat Tuhan sukacita. Karena Tuhan konsisten. Jika 1 orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. 1 orang bertobat, 9 lagi sembuh. Kenapa Tuhan gak sukacita? Karena Tuhan tidak meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Kalau kau sakit sembuh, itu berkenan sama kau. Kalau kau sembuh terus berubah kelakuanmu, baru bicara berkenan di mata Tuhan, baru bicara beribadah. Beribadah itu bukan kelihatan di khotbahnya, bukan kelihatan sakit sembuhnya, bukan kelihatan makin kaya, bukan. Jangan sesat, bukan. Tapi kelihatan perubahan kelakuannya. Yuk kita buka Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini orang Kristen dibagi 2 kelompok. 2 kelompok ini bukan karena gerejanya tepuk tangan atau tidak tepuk tangan. Bukan itu pembagiannya. Gerejanya bahasa roh atau tidak bahasa roh. Bukan itu pembagiannya. Tetapi gereja itu pelaku firman atau tidak pelaku. Itu yang menentukan. Kelompok pertama ayat 24 dan 25. Sama-sama baca ayat 24-25. 1, 2, ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ulangi apa? Melakukannya. Ulangi sekali lagi apa? Ia sama dengan terus. Itu dia kelompok pertama. Apa masalah yang dihadapi orang yang pelaku firman? Lihat ayat 25. Kemudian apa? Turunlah hujan. Terus. Tetapi. Yes. Beda dengan kelompok kedua. Sama-sama orang gereja. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Baca ayat 26 operator. 1, 2, ya. Tetapi. Dan tidak melakukannya. Itu perbedaan. Ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lanjut. Ayat 27. Kemudian. Ayo dong Bapak Ibu. Jangan gampang ditipu khotbah-khotbah murahan. Apa itu khotbah murahan? Orang benar nggak mungkin sakit kanker. Itu penipu. Catat dong, itu penipu. Orang benar nggak mungkin kena COVID-19, itu penipu. Karena masalah orang benar dengan masalah orang nggak benar sama.
Ya dong, bandingkan ayat 25 dan 27. Ayat 25, operator tampilkan ayat 25. Apa dialami orang benar? Kemudian turunlah hujan, kemudian datanglah banjir, kemudian lalu, yes. Ayat 27, apa yang dialami orang gak benar? Ayat 27, sama-sama baca. Kemudian apa? Turunlah hujan, datanglah banjir, sama, jangan lupa. Hanya penyesat yang berkata orang Kristen gak mungkin dibunuh. Hanya penyesat itu. Itu kan ngelawan muka lo kan. Suka khotbah murahan sih susah. Baca dengan benar. Kristen artinya pengikut Kristus. Ulangi, Kristen artinya apa? Yesus matinya dibunuh atau dalam keadaan nyenyak tidur? Dibunuh. Jadi kemungkinan besar yang lihat saya sekarang ini kemungkinan kau dibunuh. Ya Tuhan. 11 murid Yesus tanpa Yudas. Siapa yang tahu? 11 murid Yesus tanpa Yudas. Berapa yang mati dibunuh? 10. 10 banding 1 loh. Bapak-bapak tolong jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan buka mulut. Bapak-bapak, di luar orang Kristen, ada nggak istrinya cerewet? Jawab dong. Di luar Kristen, ada nggak istrinya cerewet? Di dalam Kristen, ada nggak istrinya cerewet? Sama masalahnya. Nora, sama masalahnya. Sama-sama datang hujan, datang angin, datang banjir, melanda rumah itu sama. Ibu-ibu, di luar Kristen, bapak-bapak jangan buka mulut. Ibu-ibu, di luar Kristen, ada nggak suaminya kasar? Dalam Kristen, ada nggak suaminya kasar? Ada, lagi lihat saya dia. Hanya orang bodoh berkata, orang benar nggak mungkin sakit kanker. Hanya orang bodoh itu. Hanya orang sesat. Sama masalahnya. Bedanya di mana? Reaksinya. Ulangi apa? Reaksinya. Malam sunyi senyap loh. Jika ditampar pipi kiri dengan reaksi, mulai nggak semangat lo kan? Halo, lihatlah seorang pendeta, lihatlah seorang worship leaders, lihatlah seorang singers, lihatlah orang Kristen ketika dimaki, reaksinya gimana? Roboh nggak rumahnya nih? Kalau kau dimaki, kau balik maki, roboh kau. Kalau istrimu ngomong dengan kasar, kalau istrimu ngomong dengan kasar, Pak dengar nggak Pak? Aku nyesalkan nama kau dengan teriak-teriak. Aku nyesalkan nama kau. Aku benar-benar mau cerai. Kau balas dengan lemah lembut. Kunyuk. Lemah lembut loh. Lemah lembut loh. Kemasannya cakep. Kunyuk. Rekam sampai mati. Gua jauh lebih nyesel kawin sama lo. Ayo kita cerai sekarang juga. Lemah lembut. Itu lebih ngeri. Kalau ada orang Anda membunuh saya pakai kampak ngejar-ngejar saya, itu kelas rendah. Langsung ketahuan, pakai kampak. Langsung ketahuan. Itu kelas rendah. Tapi kalau Anda membunuh saya dengan lemah lembut, itu ngeri. Pak Riton, yuk kita ngopi. Anda ngajak saya ngopi. Tapi kopi saya sudah ada sianida. Itu lemah lembut itu. Nyambung gak sih lo? Pasti nyambung, orang kau yang kumaksud. Sok lemah lembut tapi sadis lo. Makanya perbedaan signifikan orang Kristen dengan orang gak Kristen. Baik dia di gereja atau di luar gereja. Karena gak semua orang Kristen itu di luar gereja. Dalam gereja pun banyak orang gak Kristen. Apa arti Kristen? Pengikut Kristus, terutama reaksi. Tuhan ditampar, diludahi, disalibkan. Reaksinya Bapa, ampuni kesalahan mereka. Karena mereka tidak tahu. Reaksinya bagus. Kristen bukan lihat di khotbah. Bukan lihat penyembahan. Reaksi. Kelakuan firman Tuhan di atas segala aksi. Makanya itu yang saya bilang. Di luar kekristenan, aksi bisa bagus. Reaksi tetap nol. Catat dong Bapak. Apa itu sinetron Sidul? Si Sidul, anak Betawi asli. Kerjaannya. Itu aksi atau reaksi? Aksi. Reaksinya apa?
Tapi jangan bikin dia sakit hati. Lanjut. Dia beri sekali, orang bisa mati. Itu dia. Dan pura-pura gak nyambung, kayak lo juga. Ayolah. Kalau istri lu maki, lu balas maki. Suami lu maki, lu balas maki. Memang lu gak ngerti ibadah yang sejati. Makanya bersyukurlah Anda sebelum mati dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan kau mati agak beres hidup kau itu. Ayolah. Khotbah itu bukan soal sakit sembuh. Soal berkenan di mata Tuhan. Ini penting. Makanya di gereja itu dibagi dua. Bukan orang bisa khotbah dengan gak bisa khotbah. Tapi pelaku firman atau tidak pelaku firman. Makanya Kristen itu bukan bicara sakit sembuh, perubahan kelakuan. Karena banyak orang gereja memungkiri kekuatan ibadah. Karena ibadah itu intinya mendengarkan firman Tuhan. Saya sedih ada firman, ada ibadah, hanya pujian tanpa dengar firman. Itu bahaya. Harus ada firman Tuhan. Tampilkan 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Sama-sama baca Bapak Ibu dengan keras. 1, 2, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. 1, 2, 3, 4. Ini fungsi ibadah. Pertama mengajar. Makanya di gereja harus firman Tuhan disampaikan, itu pengajaran sifatnya. Supaya jemaat jadi murid Kristus. Lain kalau saya diundang khotbah di Madura, khotbah di Padang, khotbah di Aceh, khotbah di pesisir Malaysia, khotbah di Filipina Selatan, khotbah di Thailand Selatan, audiensnya orang gak percaya. Kalau audiensnya orang gak percaya, khotbahlah mujizat-mujizat. Supaya dengan mata mereka percaya dan mau mempersembahkan hidupnya kepada mereka. Tapi di gereja yang notabene kumpulan orang percaya, khotbahlah pengajaran. Supaya bertumbuh. Maka ketika diajar firman itu bermanfaat untuk menunjukkan kesalahan. Maka setiap jemaat datang ke gereja jangan bilang Tuhan tolong sakitku sembuh. Jangan itu lagi penekanan, itu menerima. Bukan mempersembahkan hidup. Tetapi kalau kita datang dan duduk, Tuhan aku mau dengar firman Tuhan. Tunjukkanlah kesalahanku, bongkar kemunafikanku. Itu keren. Tapi gak ada amin. Ngelawan muka lo. Tunjukkan kesalahanku, bongkar dosaku, itu keren. Supaya ketiga diperbaiki kelakuanku dan dididik dalam kebenaran, maka orang Kristen beribadah minggu demi minggu pasti perubahan kelakuan terjadi. Itu bukti beribadah. Kok ada pendeta khotbah bagus, bisa bernubuat, banyak mujizat, jemaatnya ratusan ribu, tapi diam-diam punya istri simpanan. Karena ini kekejian di mata Tuhan. Ini penting sekali. Orang beribadah tidak beribadah bukan ketika khotbahnya kelihatan bagus, bukan penyembahan bahasa rohnya bagus, bukan itu. Berubah gak kelakuannya dalam kehidupan masyarakat? Beribadah itu bukan fokus pada kuasa Tuhan. Beribadah itu akhirnya fokus kepada pribadi Tuhan. Bedakan kuasa Tuhan dengan pribadi Tuhan. Mayoritas pendeta-pendeta di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia, di Australia. Mayoritas kami hamba Tuhan lebih percaya kepada kuasa Tuhan daripada pribadi Tuhan. Ini beda. Tampilkan Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Sama-sama kita baca Bapak Ibu dengan cermat. 1, 2, ya. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku hidup. Aku sendiri yang hidup. Melainkan apa? Kristus yang hidup di dalamku pribadinya. Sehingga orang Kristen kelihatan di karakternya. Bukan sekedar khotbah, bukan kuasa-kuasa. Keteladanan hidup orang Kristen itu harus sabarnya di atas rata-rata. Harus rendah hatinya di atas rata-rata.
mental pengampunannya, mental berkorbannya harus di atas rata-rata. Itu orang bukti percaya pada pribadi Kristus. Karakter Kristus hidup dalam diri dia. Sekarang banyak orang percaya kuasa Kristus tapi tidak percaya pada pribadi Kristus. Maka orang beribadah itu harus tidak sekedar percaya kuasa Kristus, tapi percaya pada pribadi Kristus. Tampilkan ayatnya dari Galatia 2 ayat 20. Apa katanya? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Supaya ada proses. Aku makin berkurang, lanjut. Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Maka orang beribadah, si akunya makin berkurang. Karakter si aku makin berkurang. Karakter Kristus semakin bertambah. Finishnya bukan lagi berkurang, tapi habis. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Maka orang rohani jangan lihat di nubuat-nubuatnya. Jangan lihat di mujizat-mujizatnya. Tapi di karakternya. Dan sekarang ini banyak kami hamba Tuhan percaya kuasanya. Tapi enggak percaya pribadinya. Tampilkan operator. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lanjut. Pelaku kehendak Allah. Melainkan apa? Ayat 21. Dia yang melakukan itu bicara pribadi. Percaya gak sama kuasa Tuhan? Percayalah. Tapi jangan hanya kuasanya, pribadinya. Karena apa? Orang percaya kepada kuasa Tuhan, gak percaya pribadi Tuhan, ditolak Tuhan. Ayat 22. Ini orang percaya kuasa Tuhan. Pada hari terakhir berapa orang? Apa arti banyak? Mayoritas. Bahasa Yunaninya mayoritas. Akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nubuatnya terjadi, kuasa Tuhan. Bukankah kami mengusir setan demi namamu juga? Percaya kuasa Tuhan, iblis pergi. Bukankah kami mengadakan banyak mujizat? Banyak artinya terjadi mujizat-mujizat. Percaya kuasa Tuhan. Ayat 23 sama-sama baca. Apa yang terjadi kalau percaya sama kuasa Tuhan doang? Apa yang terjadi ayat 23? 1, 2, iya. Pada waktu itulah. Kalian belum pada makan siang ya? Kok lemes banget bacanya? Atau kalian bukan orang Batak ya? Ayo dong. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Harus bacanya keras karena berterus terang. Kalau baca, gak terus terang lo. Jangan-jangan lo yang dimaksudkan ini. Aku tidak pernah mengenal kamu. Siapa? Orang yang percaya kuasa Tuhan. Tapi gak percaya pribadi Tuhan. Sekarang banyak pendeta-pendeta. Kami orang hamba Tuhan, khotbah bagus, mujizat banyak. Sombongnya auzubillah bin jalik. Saya kenal beberapa hamba Tuhan, kemana-mana ada bodyguard. Ada apa ini? Ada apa ini? Sesat. Ada polisi, ada tentara. Yang lainnya pemuda besar-besar badannya ada tatonya. Katanya apa? Malaikat Tuhan berpasukan mengelilingi orang yang takut akan Tuhan. Kan malaikat Tuhan gak punya tato. Ada apa ini? Kok kita pertontonkan yang memalukan seperti ini? Seolah-olah Tuhan gak sanggup menjaga kita. Halo. Mengerikan. Tanpa disadari. Akhirnya kita benar-benar gak percaya pribadi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu. Ibadah sejati kelihatan Anda dan saya pelaku firman atau tidak, bukan khotbah. Sampai mati Anda nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Karena nggak semua orang percaya harus khotbah.
Sampai mati Anda nggak bisa bahasa roh, nggak ada masalah. Karena nggak semua orang percaya dikaruniakan bahasa roh. Sampai mati Anda nggak bisa bernubuat, nggak ada masalah. Karena nggak semua orang percaya harus bernubuat. Sampai mati Anda nggak pelaku firman Tuhan, masalah besar. Karena semua orang percaya harus disimpulkan dari pelaku firman. Di situ menunjukkan kita ibadah atau tidak. Ini penting sekali. Maka orang beribadah itu bicara pelaku firman. Ulangi, orang beribadah itu bicara apa? Pelaku firman, lebih keras. Lebih keras lagi. Yes. Maka Bapak Ibu, kalau pelaku firman itu kerja keras, mendirikan rumah di atas batu. Konteks zaman Yesus bicara itu nggak ada alat-alat canggih. Orang membangun rumah di atas batu, jangan bicara batu di daerah Bogor. Karena ada batu-batu sudah agak lembek. Batu itu di Timur Tengah, batu karang yang keras. Membolongi satu tiang untuk bangunan rumah yang beberapa tiang. Itu lama karena manual. Dan bisa lecet-lecet, bahkan berdarah-darah tangan. Dibandingkan dengan mendirikan rumah di atas pasir, cepat sekali, nancep. Kalau orang bicara kuasa Tuhan itu bicara instan. Kalau bicara pribadi Tuhan itu bicara proses murid Tuhan. Beda sekali orang beribadah dengan benar atau tidak. Tampilkan operator Markus 1 ayat 42. Sama-sama kita baca Markus 1 ayat 42 dengan keras. 1, 2, ya. Seketika itu bicara bangun rumah di atas pasir. Seketika itu bukan bicara long time, short time. Seketika itu bicara instan. Jawab Bapak Ibu, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Jawab dengan keras. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Semua itu seketika. Apa yang Tuhan sampaikan di balik kata seketika? Hai umatku, siumanlah Anda. Ini mujizat gampang, gak perlu panjang-panjang. Hai umatku, semua yang seketika itu mujizat sementara, gak ada unsur kekekalannya. Catat dong baik-baik. Supaya jangan lagi fokus sekedar kuasa Tuhan. Fokuslah pada pribadi Tuhan. Karakter Kristus. Jawab Bapak Ibu, Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus enggak? Yang keras dong. Hidup enggak dia? Mati lagi enggak? Mati lagi karena sementara. Yang kalian kenal di Pulau Gadung itu Lazarus Simanjuntak, beda orangnya. Laut dibelah Tuhan enggak? Terbelah enggak? Setelah itu terbelah atau udah gabung? Karena itu sementara. Orang yang berfokus pada kuasa Tuhan sekedar sementara. Lumpuh berjalan, buta celik itu sementara. Ibu-ibu lihat saya. Fokus orang beribadah yang benar pelaku firman. Ulangi apa? Lebih keras apa? Pelaku firman. Ulangi apa? Kalau pelaku firman fokusnya bukan janji Tuhan. Fokusnya perintah Tuhan. Ibu-ibu, ada enggak perintah Tuhan? Hai istri, tunduklah pada suamimu. Jawab ibu-ibu, ada enggak? Yang keras. Istri tunduk pada suami itu pelajaran seketika atau proses tahunan? Enggak semangat kan lo? Istri tunduk kepada suami itu proses seketika atau tahunan? Tahunan. Catat dong baik-baik. Kalau kalian lebih kagum melihat mayat di rumah duka didoakan bangkit daripada melihat seorang istri tunduk pada suami. Kalau kalian lebih kagum mayat dibangkit, mental dukun kalian belum tuntas. Sesat. Itulah banyak sekarang gereja-gereja di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia. Hanya sekedar kuasa, bukan pribadi Yesus. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itu bicara pribadinya. Buah roh makin nyata dalam hidup kita. Maka orang Kristen itu harus akrab, sangkal diri dan pikul salib.
Supaya terjadi aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Kita tutup dengan Yosua 1 ayat 8. Kita tutup dengan Yosua 1 ayat 8. Karena untuk pelaku firman Tuhan gak bisa seketika, proses. Pertama apa? Janganlah engkau lupa peringatan. Alkitab jarang memperingati yang gak serius. Gak boleh lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Itu konteks Yosua. Zaman kita, bapak, ibu, anak muda gak boleh lupa baca Alkitab. Kalau kalian gak menganggap baca Alkitab itu bicara ibadah, memang kalian gak pernah beribadah. Jangan kaget kalau Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Hanya kamu pun sekalian pembuat kejahatan. Maafkan saya, kalau kau sakit kanker gak serius. Kalau kau malas baca Alkitab serius. Lihatlah yang serius menurut Allah serius. Kenapa Tuhan bilang jangan lupa? Karena ini serius. Disiplin baca Alkitab. Yang kedua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Militanlah merenungkan. Arti merenungkan, yang kita baca bukan untuk kita khotbahkan. Yang kita baca untuk kita khotbahkan kepada diri. Untuk nembakkan diri. Jangan pernah khotbahkan yang gak kau lakukan. Baru sinergi dua hal ini. Gak ada alternatif lain. Sinergi dua hal ini. Adanya disiplin baca Alkitab. Militan merenungkan siang dan malam. Baru bisa jadi pelaku. Kalimat terakhir. Sebab dengan demikian. Perjalananmu, lanjut. Perjalananmu Bapak Ibu. Usaha pekerjaanmu Bapak Ibu, perjalanan hidup anak-anakmu Bapak Ibu, perjalanan anak mantumu, cucumu Bapak Ibu, berhasil dan beruntung, itu akibat. Fokus utamanya pelaku firman. Baru kita ngerti apa arti ibadah kepada Kristus. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari Bapak Ibu ambil keputusan yang serius di mata Tuhan, serius di mata kita, yang bernilai di mata Tuhan, bernilai di mata kita, yang sepakat katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketaatan menjadi pelaku firman itu bukti kita beribadah kepada Tuhan. Orang yang taat, orang yang benar tidak mengejar berkat, tetapi berkat yang mengejar orang taat. Berkat yang mengejar orang benar. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, bukan soal sakit penyakit yang serius. Ketidaktaatan yang serius. Bukan sembuh dan kaya bernilai. Pelaku-pelaku firman Tuhan yang bernilai. Jangan lagi sekedar percaya kuasa Tuhan. Tapi juga percayalah kepada pribadi Tuhan. Sehingga sebelum ajal kita tiba, kita terdigenapi, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Mari kita berdoa. Kembali kami tidak habis-habisnya bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena kebenaran firman ini menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan. Kebenaran ini menunjukkan Engkau sangat mengasihi kami supaya fokus kami bukan nilai-nilai seketika, bukan nilai-nilai instan, bukan sekedar kami percaya kuasa-Mu, kami juga percaya kepada pribadi-Mu Tuhan. Tempatkanlah pribadi-Mu di atas pribadi kami. Sehingga aku mengendalikan diriku makin berkurang. Aku menjadi Tuhan bagi diriku makin berkurang. Engkau menjadi menguasai diriku, berdaulat atas diriku. Engkau Tuhan atas diriku makin bertambah-tambah. Percayakanlah Tuhan, sebelum ajal kami tiba, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku boleh digenapi dalam kehidupan kami. Ingatkan jemaat-Mu, ingatkan keturunan mereka, ingatkan anak cucu mereka. Orang taat tidak mengejar berkat, tapi berkat mengejar orang taat. Orang taat fokusnya perintah Tuhan. Janji Tuhan berfokus kepada orang taat.
Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hambamu yang sangat terbatas ini dalam menguraikannya. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Roh Kudus follow up, supaya kebenaran firman ini tidak sebatas pengetahuan, tetapi berkuasa, ada kekuatan merubah hidup kami, sehingga kami Kau dapatkan setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah mujizat tertinggi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan